petunjuk praktis sholat Idul Adha di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidhakumullah, sholat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat kuat. Oleh karena itu, sayang sekali apabila momen Hari Raya Idul Adha yang hanya terjadi setahun sekali ini tidak diisi dengan ibadah sunnah sholat Idul Adha. Tidak seperti sholat Jumat yang mempunyai ketentuan jumlah minimal jamaah yang ikut, sholat Idul Adha tidak dibatasi jumlah minimalnya dan tidak ada batasan maksimal berapa lokasi dalam sebuah daerah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sehingga sholat Idul Adha bisa dikerjakan di rumah masing-masing hanya terbatas kepada keluarga saja. Berikut ini adalah petunjuk teknis ringkas pelaksanaan sholat Idul Adha bersama keluarga di rumah masing-masing. 1. Yang penting menjadi perhatian adalah usahakan di hari raya ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Setelah jamaah selesai, semua jamaah membaca takbir secara bersama-sama. Bagi anggota keluarga yang mempunyai tugas seperti ibu atau istri yang perlu memasak, bisa tetap memasak sambil membaca takbir walaupun tidak harus dengan suara keras. Anggota keluarga yang lain tetap bertakbir secara bersama-sama. 2. Satu persatu anggota keluarga melakukan mandi sunnah secara bergantian. Mandi sunnah ini dilaksanakan seperti mandi besar, namun perbedaannya hanya di niat saja. 3. Setelah mandi selesai, pilih baju terbaru yang berwarna putih. Gunakan parfum untuk tubuh dan parfum ruangan. Apabila memakai bukhur, juga sangat baik untuk menambah suasana ruangan menjadi lebih wangi. 4. Selepas subuh hingga sholat Id yang sakral ini, usahakan untuk tidak membuka media sosial terlebih dahulu. Apabila perlu memotret suasana, bisa dengan sekedarnya, tidak perlu berlebihan. Waktu pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai dari setelah matahari terbit dan agak naik sedikit kira-kira setinggi tombak dan berakhir hingga matahari tepat di atas kita atau waktu istiwa. Apabila kita perkirakan secara mudah, jika matahari terbit pukul 6, maka pukul 6.30 sudah dipastikan sholat Id bisa dimulai. Yang perlu dipersiapkan adalah tempat sholat untuk imam dan jamaah dengan dibentangkan karpet atau sajadah, serta siapkan tempat khutbah bisa dengan berupa mimbar atau tempat yang tinggi dan tempat duduk yang akan dibuat duduk khatib nanti. Apabila dalam keluarga tersebut yang laki-laki hanya satu orang saja, maka tidak perlu ada penyeru atau yang biasa disebut orang Indonesia dengan istilah Bilal. Bilal tidak sampai mempunyai hukum wajib. Namun, apabila terdapat laki-laki 2 orang, misalnya ayah dan anak laki-laki, maka salah satunya ditunjuk sebagai Bilal dan salah satu yang lain menjadi imam sekaligus khatib. Semua anggota keluarga berjajar dengan model shaf, laki-laki di baris depan sedangkan yang perempuan berada di belakangnya. Langkah yang pertama, Bilal berdiri menghadap kiblat menyeru dengan kalimat berikut. As-salatu jami'ah. Imam memulai sholat 2 rakaat dengan rakaat pertama membaca takbir sebanyak 7 kali. Setelah takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Di antara takbir satu dengan takbir berikutnya disela-selai membaca tasbih dengan suara pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di rakaat kedua, setelah membaca takbir intiqal bangun dari sujud, imam memimpin takbir sebanyak 5 kali. Sebagaimana pada takbir pertama, setiap sela-sela antar takbir disunnahkan membaca tasbih. Sahabat muslim, membaca takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua, ini termasuk sunnah hayat. Apabila ada di antara sahabat muslim lupa tidak membaca takbir, sholatnya tetap sah. Apabila ada makmum yang terlambat tidak mendapati takbirnya imam secara penuh, tidak perlu mengulanginya sendiri. Pada rakaat pertama, setelah membaca Fatihah, sunnah membaca surat Al-A'la. Sedangkan di rakaat kedua, disunnahkan membaca surat Al-Ghasyiyah.
Sahabat Muslim, langkah kedua. Apabila sholat telah selesai dilaksanakan, disunahkan berkhutbah. Sebelum khutbah dimulai, Bilal berdiri menghadap kepada semua jamaah dengan memegang tongkat di tangan kanan. Bacaan yang dibaca adalah sebagai berikut. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأكبر فتقربوا إلى الله في النحر وإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Bilal membaca sholawat, sedangkan di waktu yang sama khatib mulai naik ke atas mimbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah khatib berada di atas mimbar dengan posisi masih menghadap kiblat, Bilal membaca doa berikut dengan diamini semua jamaah. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum 'alal mu'anidin ya rabbi ikhtim lana minka bil khairi wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah sholat dan khutbah selesai, semua anggota keluarga baru disunahkan untuk makan. Makan bersama akan menjadikan sajian lebih lezat. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Muslim hafidhakumullah, demikian ini petunjuk praktis sholat Idul Adha di rumah. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.